Salim atau Lim Hong Sin adalah seorang pengusaha Indonesia. Dia merupakan putra dari pengusaha Sudono Salim. Kelahiran 25 Oktober 1949, usia 71 tahun. Pasangan Margaret Salim. Pendidikan Nescout College. Anak Aston Salim, Astrid Salim, Aston Salim. Orang tua Sudono Salim, Lilasnio. Saudara kandung Albert Salim, Mira Salim, Andre Salim. Organisasi didirikan Bisnis Indonesia Group. Antoni Salim atau yang biasa dikenal dengan nama Lim Hong Sin merupakan salah satu orang yang masuk ke dalam sebuah tokoh bisnis yang paling berpengaruh pada tahun 2005 oleh Warta Ekonomi. Predikat itu diberikan karena dirinya berhasil membangun kembali grup Salim yang saat itu mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi tahun 1998. Antoni Salim lahir di keluarga yang tergolong mapan. Ayahnya Sudono Salim adalah pemimpin dari Salim Group yang pada akhirnya diteruskan oleh Antoni Salim sendiri. Waktu Antoni berusia 25, ia menikah dengan Siti Margaret Yusuf. Anak-anak mereka, Aston Salim lahir 1979, Astrid Salim, Alston Salim lahir 1987. Aston kuliah administrasi bisnis di Colorado dan juga ikut bisnis bapak di Indo-Agri dan Indofood. Putra bungsunya, dia mengubah namanya menjadi Alston Stephanus. Dia perancang aksesoris dan ikut permainan kostum. Salim Group pada masa ayah dari Antoni Salim yaitu Sudono Salim sebenarnya pernah mengalami masa keemasan, yaitu sebelum terjadi krisis moneter pada tahun 1998. Bahkan majalah Forbes pernah menobatkan pendiri Salim Group tersebut sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Namun saat terjadi krisis moneter, Salim Group banyak mempunyai hutang hingga senilai 55 triliun rupiah. Antoni Salim yang memegang kekuasaan pada Salim Group akhirnya harus melunasi hutangnya dengan cara menjual beberapa perusahaan yang dimilikinya, yaitu PT Indo-Kemen Tunggal Perkasa, PT BCA, dan PT Indomobil Sukses Internasional. Meskipun demikian, Antoni Salim masih mempunyai beberapa perusahaan besar yang tidak dia jual. Perusahaan tersebut antara lain adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Bogasari Flour Mills. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil mie instan dan tepung terigu terbesar di dunia. Berkat usahanya membangun perusahaan mie instan dan tepung terigu, Antoni Salim pernah dinobatkan sebagai Taipan terkaya nomor 3 di Indonesia oleh majalah Globo Asia. Dia berada di bawah Budi Hartono yang notabene adalah pemilik dari Jarum Group dan Eka Cipta Wijaya yang merupakan pemilik Sinarmas Group. Kebanyakan ditaksir mencapai 3 miliar dolar Amerika atau jika dikonfirmasikan sekitar 27 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan Antoni Salim memiliki banyak saham baik listed maupun non-listed. Perusahaan paling penting yang dimiliki Antoni Salim adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Bogasari Flour Mills. Produknya sudah banyak sekali dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Contohnya saja adalah mie instan. Pasti kebanyakan orang Indonesia sudah banyak yang mengenal mie instan, Indomie, Supermie, dan Sarimie. Ketiga jenis mie ini pernah menjadi favorit banyak orang di Indonesia. Selain mie instan,
Produk lainnya yang sudah banyak dikenal adalah susu Indomil, tepung dari bubuk Sari, segitiga biru, kunci biru, dan cakra kembar. Bahkan minyak goreng Vimoli dan mentega Simas Palmia adalah milik Antoni Salim. Pada tahun 2009, PT Indofood pernah mencatat laba bersih yang diperolehnya tahun itu, yakni mencapai 2 triliun rupiah dan merupakan prestasi yang sangat mengembangkan. Laba bersih tersebut merupakan keuntungan yang paling besar yang pernah dia raih selama menjalani bisnisnya. Padahal pada tahun 2009 harga komoditas terus bergejolak, namun PT Indofood berhasil melewatinya. Dalam masalah bisnis, Antoni Salim mempunyai prinsip bisnis untuk PT Indofood. Prinsipnya adalah Antoni ingin PT Indofood tetap berinovasi dan berekspansi. Bahkan untuk mendukung prinsipnya itu, Antoni Salim bekerja sama dengan Nestle SA untuk memperbesar pangsa pasar yang semakin sulit untuk ditembus. Untuk melancarkan bisnisnya tersebut, Antoni Salim berani untuk menyetor 50% saham. Strateginya dalam memimpin perusahaan tergolong berhasil. Dia yakin dengan adanya komunikasi yang baik dengan karyawan, maka kinerja perusahaan bisa fokus dan menghasilkan.